Hello everyone, my name is Reval Ivia. I'm from class management 24C NPM 2441184. Before we go into the main discussion, let's first understand what asset actually are. Dalam dunia bisnis, aset adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi. Aset tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan agar dapat menghasilkan barang maupun jasa. Contohnya seperti kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, hingga peralatan kantor. Semua aset tersebut mempunyai peran yang sangat penting karena tanpa adanya aset, perusahaan akan sulit menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, setelah memahami apa itu aset, kita masuk ke pembahasan mengenai aset measurement atau pengukuran aset. Asset measurement is the process of determining the monetary value of the asset owned and used by a company. Dengan adanya pengukuran aset, perusahaan dapat mengetahui berapa besar nilai investasi yang telah digunakan dalam kegiatan operasional. Informasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi manajemen dalam mengevaluasi kondisi perusahaan dan mengambil berbagai keputusan bisnis. However, measuring asset is not simply about recording number. Pengukuran aset juga harus dilakukan secara akurat agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jika nilai aset tidak dihitung dengan benar, maka keputusan yang diambil oleh manajemen juga bisa menjadi kurang tepat. Selain pengukuran aset, terdapat juga aset kontrol atau pengendalian aset. Asset control is a management process to ensure company assets are used effective and effectively. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya fokus memiliki aset dalam jumlah banyak, tetapi juga harus memastikan bahwa aset tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, image a company by 10 production managed but only 5 of them are active. Use will the rest remain idle. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengendalikan asetnya dengan baik karena sebagian aset tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional. Oleh karena itu, pengendalian aset bertujuan agar setiap aset dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak terjadi pemborosan biaya. Next, there is another important concept called an investment center. Investment center adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya, tetapi juga terhadap investasi yang digunakan dalam unit bisnisnya. Artinya, seorang manajer harus mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memastikan bahwa aset yang digunakan benar-benar memberikan hasil yang optimal. This concept is very important because managers are expected to make smart investment decision. Mereka harus mempertimbangkan apakah suatu investasi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau justru menjadi beban di masa depan. Jadi, tanggung jawab seorang manajer bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mengelola aset yang dimiliki perusahaan secara efektif. After understanding the basic concept, let's move to objective of asset measurement and asset control. The first objective is evaluation profitability. Tujuan ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar laba yang dihasilkan dibanding dengan jumlah aset yang digunakan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. For example, if two companies have the same amount of investment but one company earning much high profit, it means the company is utilizing its asset more effective. Jadi, pengukuran aset membantu perusahaan menilai apakah aset yang dimiliki sudah bekerja secara maksimal atau masih perlu ditingkatkan. The second objective is decision making. Dalam dunia bisnis, setiap keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, bukan sekadar perkiraan. Informasi mengenai nilai aset menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan apakah perusahaan perlu memberi aset baru, ganti aset lama, memperbaiki aset yang sudah ada, atau bahkan menjual aset yang tidak lagi produktif. For instance,
Jika sebuah mesin sudah sering mengalami kerusakan sehingga biaya perbaikannya semakin besar, perusahaan dapat memutuskan untuk mengganti mesin tersebut dengan mesin yang baru yang lebih efisien. Keputusan seperti ini tentunya membutuhkan informasi mengenai nilai aset yang akurat. The next objective is motivation and incentive. Pengukuran aset juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong para manajer agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya perusahaan. Dengan adanya sistem penilaian baik, manajer akan lebih berhati-hati sebelum mengajukan investasi baru karena mereka harus memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar memberikan keuntungan.